Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 17 Februari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang selalu mengasihi kita. Menapaki hari perkenan Allah bagi kita, kita akan dasari dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu atas segala kasih dan berkat Allah yang melimpah di hidup ini. Tuhan sudah menuntun dan memberkati kami, sehingga hari ini dimungkinkan untuk melanjutkan kehidupan anugerah Allah dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Kami akan dasarkan seluruh hidup di hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, firman yang akan menguatkan kami, supaya kami pun hidup dengan baik dan benar di hadapan Allah. Layakkan kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian: hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu,
maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bahagia karena hutang telah lunas. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika kita memiliki hutang, kemudian dinyatakan lunas. Terlebih ketika hutang yang kita miliki sangat banyak dan sepertinya akan sangat sulit untuk melunasinya. Kemudian ada keluarga yang datang dan langsung melunasi semua hutang kita sampai lunas. Tentu kita akan sangat bersukacita dan berterima kasih kepada orang yang telah melunasi hutang kita. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia lama yang hidup dalam dosa juga disebut sebagai orang yang berhutang. Rasul Paulus menyebutnya berhutang kepada daging. Manusia tidak dapat melunasi hutang dosa mereka, dan karena itu butuh sosok yang akan melunasi hutang tersebut. Yesus sendirilah yang datang melunasi setiap dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Hutang manusia itu sudah lunas, dan karena itu sepatutnya lah manusia itu bersuka cita dan bersyukur kepada Allah. Bahwa mereka sekarang disebut sebagai anak-anak Allah yang adalah ahli waris kerajaan-Nya. Dan sebagai ahli waris kerajaan, hendaknya hidup dalam terang Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh, bukan lagi hidup menurut kehendak diri sendiri, seperti saat mereka masih berhutang dan masih diperhamba oleh dosa. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua sudah ditebus oleh karya Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang sangat besar. Karena itu sepatutnya lah kita hidup benar di hadapan Tuhan sebagai orang yang telah ditebus. Bersyukurlah dan berbahagialah. Terlebih karena kita
boleh menjadi ahli waris kerajaan Allah, maka akan menjadi sukacita yang lebih besar lagi bagi kita. Karena itu mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi menurut keinginan dan selera kita sendiri. Karena kita ini adalah orang-orang yang berbahagia sebagai anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, firman Tuhan sudah menyapa di hari ini, dan boleh kami renungkan firman yang akan menuntun kami supaya memiliki iman dan pengharapan untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Bahwa Kristus sudah menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari dosa, boleh menjadi anak-anak Allah, bahkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Hanya di dalam Tuhan, sukacita dan kebahagiaan sungguh-sungguh menjadi milik kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan di hari ini, yang boleh dialami, dirasakan, dan direnungkan oleh setiap anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak berkat-berkat yang Allah berikan bagi kami. Syukur atas pertambahan umur bagi anak-anak Tuhan yang boleh menjalani di hari ini. Syukur atas berkat rumah tangga lewat ulang tahun perkawinan. Berkat Tuhan lewat usaha dan pekerjaan kami di dalamnya. Bahwa Engkaulah sumber segala sesuatunya. Peliharakan anak-anak Tuhan untuk melanjutkan kehidupan di hari ini dan seterusnya. Tentunya dengan tugas kerja dan tanggung jawab yang ada di dalamnya. Baik anak-anak Tuhan yang harus bekerja secara langsung di lingkungan kerja mereka, ataukah juga anak-anak Tuhan yang harus bekerja dari rumah. Demikian halnya proses pendidikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang boleh belajar secara langsung di lingkungan pendidikan, dan juga yang harus belajar dari rumah. Bahwa di dalam semuanya itu, kasih dan pemeliharaan sungguh ada. Kami boleh terbatas, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kami terus menopang anak-anak Tuhan yang sakit dan yang terpapar oleh COVID-19 pun karena COVID Omikron. Sehingga harus menjalani perawatan, baik perawatan di rumah sakit, atau menjalani isolasi mandiri atau di tempat-tempat yang lain.
bahwa Tuhan memberkati pelayanan dokter dan medis, pelayanan keluarga, bahkan upaya mandiri yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan kekuatan dan kelegaan, bahkan pemulihan dari Allah sendiri. Berkati upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan juga di dalam melakukan tindakan dan penanganan yang tepat atas dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Bersama dengan Tuhan, anak-anak Tuhan terus berperan di dalamnya dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ada, saling menjaga demi untuk menikmati kehidupan yang semakin diberkati. Lanjutkan kasih dan setiamu di sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang boleh diangkat menjadi anak-anak Allah, supaya kehidupan yang ada, kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan sukacita dan kebahagiaan sungguh ada. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.